bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau di dalamku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, kami percaya bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, Tuhan. Maka itu kami tidak akan pernah takut atas apapun yang terjadi di dunia ini. Karena kami kau tentukan untuk menaklukkan dunia. Karena roh di dalam kami lebih besar daripada dunia ini. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh terus melekat kepadamu, fokus hanya kepadamu, bergantung hanya kepadamu, mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang sanggup dipercayai, Tuhan. Jangan biarkan kami teralihkan, terdistrak dengan keributan, dengan bisingnya dunia ini. Tapi kami mengambil komitmen mendisiplin diri kami, Tuhan. Terus terhubung dengan Engkau. Terus fokus kepada Engkau. Terus fokus kepada tujuan Tuhan atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa dunia akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang berpegang kepada firman-Mu akan hidup kekal selamanya. Kami percaya ketika kami terus menggantungkan hidup kami, hidup di dalam firman-Mu Tuhan, kami tetap tidak akan pernah bisa digoncangkan. Masalah boleh silih berganti, pergumulan boleh silih berganti, tapi yang terjadi dalam hidup kami selalu berkemenangan. Karena di kemah orang-orang benar selalu terdengar sorak-sorai kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi gunung batu, Engkau yang menjadi pertolongan kami yang sungguh, Engkau yang tidak pernah terlambat, Engkau memelihara kami, mengawasi hidup kami, sedetil mungkin apa yang kami alami, dan Engkau ingin menolong kami tepat pada waktu. Sesungguhnya Engkaulah pertolongan kami yang sungguh, ketika kami tidak dapat melemparkan mata kami ke gunung-gunung, dari mana pertolongan kami, dan kami selalu menemukan bahwa Engkaulah pertolongan kami yang sungguh. Ketika kami kesesakan, kami datang ke ruang tata, kami mengadu, kami menangis, Kau berikan kelegaan, Kau memberikan jawaban, Kau memberikan solusi dalam hidup kami. Oh Tuhan, itu yang membuat kami senantiasa bergairah untuk datang ke ruang tata, untuk datang kepadamu, untuk terus bertekun di dalam Engkau, fokus hanya kepada Engkau. Terima kasih karena di luar Engkau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Kami rindu sekali Tuhan, Roh-Mu semakin kuat terus dalam hidup kami, progres demi progres. Kami nikmati akselerasi ilahi, kami nikmati, kami semakin kuat berjalan di Sion. Maka itu Tuhan, setiap kali kami ibadah, kami membuka diri kami untuk dikoreksi, untuk memiliki hati yang lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk, sehingga firman yang mengubahkan, memerdekakan, itu menyelaraskan pola pikir kami yang salah, untuk kembali kepada firman-Mu Tuhan, sehingga hari demi hari kami mengalami pertumbuhan dan menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya sungguh kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, firman Tuhan, sehingga kami dimerdekakan, kami pulang berbeda. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa ambil alih kehidupan hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang Kau sampaikan disampaikan kepada jemaat-Mu, dan biarlah selama pemberitaan firman Tuhan nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu, kita sudah hampir
terakhir ya, bulan Maret ini kita sudah masuk ke minggu keempat ya. Kita masih belajar tentang warisan ya. Pertama-tama minggu pertama saya sudah bagikan bagaimana kita ini adalah ahli waris, betul? Masih ingat ya? Warisan itu bukan sesuatu yang kita kerjakan, tapi kita dapat gratis dari Tuhan ya. Namanya juga warisan gitu ya. Kita nggak kerja keras, tapi orang tua kita yang kasih warisan. Demikian juga setelah kita punya status menjadi anak, ya, saya sudah bagikan anak yang bagaimana, yang sudah akil balik tentunya ya, yang akan mendapatkan warisan ya. Nah kita kemarin sudah belajar tentang banyak warisan, bagaimana kita memiliki warisan pikiran, perasaan Kristus ya. Kalau nggak salah Mas Mo yang bagikan. Dan kemarin kita dengar dari Ibu Rita dengan jelas, betul? Bahwa kita memiliki warisan karakter Kristus ya. Saudara, ketika saudara, bapak, ibu, saya ingin perjelas kembali ya, kemarin saya ulang kembali, kemarin yang dibagikan oleh Ibu Rita. Saudara, setelah kita lahir baru, ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, kita nggak akan buka ya, kita menerima yang namanya benih ilahi, betul? Ya, kita menerima benih ilahi, saudara ya. Sebelum kita lahir baru, kita memiliki yang namanya benih dosa, ya. Sehingga benih dosa itu membuat saya memiliki potensi untuk berbuat dosa, memiliki kemampuan untuk berdosa, betul nggak? Tidak ada yang baik yang saya bisa lahirkan dari hidup saya, karena benihnya sudah dosa. Pohon mangga benihnya mangga, pohonnya pasti mangga. Kalau saya memiliki benih dosa, pasti buahnya pun dosa ya. Jadi sebelum saya percaya kepada Yesus, ini menjadi titik balik ya. Sebelum saya lahir baru, percaya sama Yesus bahwa dialah satu jalan kebenaran dan hidup. Dialah juru selamat saya. Dia yang tebus dosa saya. Saya nggak bisa masuk surga kalau nggak ditebus dosanya sama Tuhan Yesus. Saudara, sebelum itu saudara memiliki benih yang namanya benih dosa. Saudara tidak akan pernah berbuat baik, betul nggak? Tidak pernah bisa berbuah kebenaran karena benihnya dosa. Nah, saudara, setelah saudara lahir baru, ini titik yang tegas. Saudara tidak lagi memiliki benih dosa, tapi saudara 1 Yohanes 3 ayat 9 katakan saudara memiliki yang namanya benih ilahi. Amin. Nah, saya rindu saudaraku, hari ini saya ingin membuat saudara sadar. Saudara ini sebenarnya posisinya ada di mana, betul nggak? Karena banyak anak-anak Tuhan, dia tidak sadar, dia sudah terima Yesus, dia lahir baru, dia memiliki benih ilahi, tetapi masih memilih untuk hidup di dalam benih dosa. Nah, saya rindu, saya bawa firman hari ini, saya rindu supaya membuat kita betul-betul menjadi orang yang sadar diri. Amin. Bahwa sekarang ini posisi saya sudah berubah. Saya sudah memiliki benih yang namanya benih ilahi. Artinya saya memiliki potensi. Potensi itu apa? Kemampuan untuk saya berbuah ilahi. Saya memiliki potensi kemampuan. Siapa yang memberi? Tuhan, karena ada benih. Betul? Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tapi karena benih. Jadi karena saya punya benih ilahi, saya punya kemampuan, saya punya potensi untuk menjadi manusia ilahi. Setuju gak dengan saya? Amin. Saudara sadar itu. Jadi saudara kalau ditipu misalnya, kok saya gak berkemenangan terus ya? Saya kok jatuh bangun terus dalam dosa ya? Kok saya begini-begini terus? Jangan mau ditipu, betul gak? Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara sadar posisi saudara, saudara sudah memiliki benih ilahi. Jadi saudara tidak lagi di sini, saudara punya kemampuan, punya potensi untuk menjadi manusia ilahi. Jadi cara pikirnya juga ilahi, cara bertindaknya juga ilahi. Bukan lagi digerakkan oleh dosa. Cara berpikir kita bukan lagi cara berpikir manusiawi dan duniawi, betul nggak? Cara karakter kita juga diubahkan.
seperti karakter ilahi. Bisa. Kenapa? Karena saya punya benih, betul? Amin. Ya. Nah, makanya Ibu Rita kemarin bilang, benih itu kalau nggak disiram, betul nggak? Namanya benih, siapa yang bertani di sini? Ayo semuanya. Namanya benih kalau nggak disiram, nggak dipelihara dengan baik, benih itu akan mati, betul nggak? Jadi tugas kita pada waktu kita memiliki benih ilahi, kita harus tahu bahwa kita harus memelihara benih ilahi, ya. Tujuan kita tidak lagi tujuan dunia. Tujuan kita sekarang adalah tujuan ilahi. Maka itu saya rindu sekali saudara mengerti, sadar. Oh, sekarang posisi saya tidak lagi memiliki benih dosa. Siapapun itu yang sudah lahir baru, saya sekarang punya benih ilahi. Saya harus jaga benih itu. Saya harus pelihara benih itu. Saya harus rawat benih itu supaya bertumbuh, supaya saya semakin ilahi. Amin, saudara. Ya, kita lihat Efesus 5 ayat 15 ya. Kita baca sama-sama ya. Efesus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang itu aku tegaskan, kata Paulus ya, kamu tidak lagi posisimu di benih dosa, tapi kamu punya benih ilahi. Nah, sekarang perhatikanlah ayat 15 dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Amin. Gak usah perhatikan orang, betul gak? Mau orang kayak gimana terserah dia. Tapi perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Udah, perhatikan aja diri kita. Jangan perhatikan orang lain, betul? Ya. Kenapa? Karena kita kalau sudah ada benih ilahi, kita harus membangun hidup kita, ya. Kalau kayak bangunan begitu, kita harus membangun hidup kita juga dengan yang namanya material ilahi, betul? Ya, Bapak Oyong suka bangun rumah, ada material, ada semen, ada apa segala macam, betul nggak? Nah, karena kita sudah ada benih ilahi, saya harus perhatikan dengan seksama bagaimana saya membangun hidup saya. Ya, kalau saya sudah punya benih ilahi, seharusnya saya membangun hidup saya dengan material-material ilahi. Setuju nggak, saudara? Ya, kalau saya sudah benih ilahi, tapi saya membangun hidup saya dengan material-material duniawi, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan input dunia, dengan hal yang negatif, saudara-saudara tidak akan pernah terbangun rumahmu. Kok akan digoncangkan, betul nggak? Jadi penting sekali kita sadar kita ini posisinya di mana, dan selanjutnya saya harus bangun hidup saya dengan material ilahi. Amin. Apa itu? Firman Tuhan. Tidak ada material yang lain kecuali pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena kalau caramu membangun hidupmu tergantung kemenangan yang kau dapatkan, betul? Setuju dengan saya? Kalau saya membangun hidup saya sembarangan, ya, menjadi orang bodoh, ya, orang yang bebal, maka ketika ada badai, ya, ketika ada puting beliung, baru rumah saya cepat sekali roboh, betul? Tapi kalau saya membangun tidak dengan sembarangan, dengan seksama, saya bangun hidup saya dengan material ilahi, saya percaya badai sebesar apapun. Amin. Goncangan sebesar apapun. Karena rumah saya dibangun dengan material ilahi dan kokoh, saya tidak pernah bisa digoncangkan.
Jadi bagaimana cara membangun hidup kita menentukan kemenangan yang kita dapatkan. Saudara setuju dengan saya? Saudara, saya punya ilustrasi seperti ini. Ya, saya rindu karena ini masa-masa sulit, saudara. Jadi yang harus saudara dan saya lakukan membangun kapasitas kita, betul nggak? Kenapa kita tertekan? Kenapa kalau kita ada semua orang punya masalah, betul nggak? Ya selama dunia ini punya masalah ya kita hidup di dunia kita pasti kena juga. Kita kena inflasi, kita kena lihat Indonesia nggak baik-baik saja, kita juga kena. Cuman saudaraku, masalah itu bisa membuat tekanan atau tidak dalam hidupmu tergantung kapasitasmu, betul? Kalau masalah kapasitasmu di atas masalahmu, kok nggak akan tertekan, betul nggak? Saya bagikan kemarin, saya kehilangan uang. Sediaan sekian puluh juta, saudara. Saya nggak tertekan, kenapa? Karena saya bangun hidup saya. Hari demi hari. Bukan pada waktu kejadian saya baru bangun hidup saya. Betul nggak? Tapi saya bertekun bangun hidup saya. Sehingga ketika ada goncangan. Saya nggak merasa tertekan, saya tidur enak. Saya bisa tidur di tengah badai. Kenapa? Karena kapasitas kita di atas masalah. Amin. Jadi masalah tekan atau tidak hidupmu tergantung kapasitasmu. Amin. Masalahmu mungkin sedikit. Gak punya uang, hanya 10.000 di dompet, tapi bisa membuat engkau depresi, betul gak? Kenapa? Karena kapasitasmu di bawah masalah. Ngerti ya saudara? Jadi jangan salahkan masalahnya, betul? Masalah pasti terjadi, peristiwa buruk pasti akan datang, hal-hal yang di luar ekspektasi kita, pasti kita akan alami. Tapi yang penting bagaimana kamu membangun hidupmu, betul? Ya, maka itu dengan cara saksama perhatikan bagaimana kita membangun hidup kita. Bukan pada waktu ada masalah, tapi tidak ada masalah kita tekun bangun. Amin. Ya, saya suka ibaratkan, saudara tahu ular. Ya, ular piton itu saudara. Kalau dia mau makan kambing, kan ular bisa makan saudara, betul nggak? Walaupun mulutnya kecil, betul nggak saudara? Iya kan? Ular bisa makan sapi loh. Betul nggak? Nah saudara, ular itu kalau dia mau makan lawannya, ini seolah-olah lawan ya. Dia masuk ke mulutnya saudara. Misalnya kepala kambing dulu ya, masuk. Dia kan berhenti. Betul nggak? Terus kemudian dia gigit. Dia matikan. Terus dia keluarin lagi. Dia memperbesar mulutnya. Betul nggak? Saudara lihat ya kayak gitu ya. Kemudian dia masukin lagi. Kan makin gede, kalau kepala kan masih kecil. Tubuhnya kan gede. Dia masukin lagi, gigit. Dia keluarin lagi, perbesar lagi mulutnya. Demikian kita. Amin. Amin. Ya saudara, ada banyak persoalan. Tapi kita harus memperbesar kapasitas kita. Amin. Ya, kalau kita tidak membangun hidup kita dengan material ilahi, dengan tekun. Jangan harap saudara menang, betul nggak? Sama seperti ular, dia terus tarik diri, dia perbesar mulutnya, dia perbesar kapasitas supaya dia bisa menelan lebih besar lagi masalah. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Yes. Saya ini di akhir zaman ini saudara. Saudara sadar posisi saudara, amin. Berkali-kali saya bilang kita ada satu event di mana kita tidak bisa lagi saling membantu, betul? Ya Tuhan akan izinkan, betul nggak? Ya, orang menjadi kasih sebangkit dingin dan segala macam. Tapi kalau engkau bertekun, memperhatikan dengan seksama bagaimana engkau membangun hidupmu secara ilahi, kapasitasmu semakin besar, masalah sebesar apapun kau bisa telan. Amin. Kita lihat 1 Korintus 15 ya, ayat 54 sampai 57. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah
firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55, hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali ke ayat 54 ya. Saudara, ini juga sama pengertiannya. Dan sesudah yang dapat binasa ini ya, hidup kita ini menggenakan yang tidak dapat binasa, yang ilahi. Amin. Kalau kau terus membangun hidupmu ya, dengan hal yang ilahi, itu bicara mengenakan yang tidak dapat binasa. Amin. Kalau kita terus membangun hidup kita dengan seksama, perhatikan hidup kita dengan material firman, dengan material ilahi, itu sebenarnya kita sedang menggenakan yang tidak dapat binasa. Amin. Menggenakan yang ilahi. Saudara, ketika kau bangun itu dengan otoritas, dengan kepercayaan diri, kau akan bisa bilang seperti Yesus bilang, hei maut, engkau sudah ditelan dalam kemenangan. Artinya apa? Saudara mungkin khawatir gak punya uang, mengalami sakit penyakit, saudara ekonomi segala macam. Maut bicara tentang kematian, betul? Maut bicara tentang penderitaan, betul? Yang diakibatkan oleh dosa. Nah saudara, ketika saudara bangun itu secara ilahi, itu sama saudara mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Saudara berkata, hei setiap kekhawatiranku, aku telan engkau dengan kemenangan Tuhan. Betul? Amin. Siapa yang bisa bertahan? Segala bentuk kematian yang bisa bertahan dengan keilahian, gak akan pernah. Betul? Maka itu saudara, selama saya bangun hidup saya secara ilahi, kemanapun saya pergi, di daerah manapun, saya bisa katakan, hei penguasa. Kenapa? Karena hanya yang ilahi, yang bisa menelan maut. Betul? Mereka tidak akan bisa dekat saudara. Betul? Segala yang bentuk kematian, bentuk segala sesuatu yang akibat dosa tidak pernah bisa mendekati saudara. Karena ada hal yang ilahi. Dan kita bisa berkata-kata dengan otoritas, hei maut, di mana kemenanganmu? Betul? Amin. Segala masalah yang besar sekalipun, kau bisa telan itu dalam kemenangan Tuhan. Amin. Karena Yesus melakukan yang sama ketika dia mati di kayu salib. Dia sudah telan maut. Dan sekarang karena kita mengenakan apa yang ilahi yang Yesus kenakan, kita bisa berkata yang sama seperti Yesus katakan. Amin. Saya rindu begitu saudara, supaya saudara betul-betul mengerti, ini namanya peperangan, betul? Hidup kita ini peperangan, kuat-kuatan, kayak main tinju, betul? Jadi saudara harus sadar, siapa saudara, posisi saudara di mana, bagaimana saudara membangun hidup saudara, betul? Kalau enggak, itu menentukan saudara menang atau kalah. Kalau bagi saya jadi anak Tuhan, sudah dikasih roh Allah, kuasa kebangkitan, difasilitasi sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan saya memilih untuk di sini, bodoh sekali saya, betul nggak? Tadi dibilang betapa bodoh, bebal. Seharusnya saya mempergunakan semua fasilitas itu, betul? Untuk saya semakin ilahi, betul? Sehingga tidak ada satupun maut mau mendekati saya, amin? Saya bagikan ya, sudah bagikan di beberapa komsel dan segala macam. Saudara, saya itu sebenarnya sudah tidak harus dikontrak. Ya, jadi setahun yang lalu saya dikontrak sama kantor saya. Saudara ya, sebagai tenaga ahli ya, ketua tim. Tapi karena sekarang ini saudaraku, Prabowo memangkas hampir 50% anggaran di seluruh kementerian. Jadi boro-boro dia membawa saya atau merekrut saya sebagai pensiunan untuk bisa kerja di kantor saya. Orang dalamnya sendiri, salah satu pejabat ngomong saya, orang dalamnya sendiri susah perjalanan dinas saudara.
Karena dia harus izin ini. Karena uangnya terbatas, yang berjanda banyak. Jadi banyak sekali prosedur yang harus dilakukan. Waktu awal tahun saya sudah tahu diri lah saudara. Bahwa saya tidak mungkin lagi direkrut. Nggak mungkin lagi dipakai untuk bekerja di kantor saya. Karena saya lihat keadaan seperti itu. Tetapi sekali lagi ketetapan Tuhan harus terjadi. Betul? Ya, betul? Sepertinya tidak mungkin. Saya bukan masalah uangnya saudara. Tapi saya rindu supaya saya bisa memberkati kantor saya dan industri. Karena ketika saya berinteraksi dengan mereka, pastilah saya akan membawa hadirat kerajaan Allah. Amin. Luar biasa. Tiba-tiba ada anak buah saya yang sudah jadi petinggi, semua anak buah saya sudah jadi petinggi di sana. Ibu tanggal segini sampai tanggal sini bisa nggak ya dinas? Waduh, saya ada kuliah nih. Oh, ibu bisanya tanggal berapa? Coba, saya sampai bingung kan. Terus saya bilang, loh bukannya kalian sedang masa sulit, sedang dipangkas tuh sama Pak Prabowo, 50% gini dan segala macam. Akhirnya dia bilang, si anak buah saya, iya Bu, tapi kami tetap kekurangan ketua tim, katanya dia. Bahkan setelah itu dia malah curhat, kami depresi Bu, gini-gini, bolehkah saya pergi ke rumah ibu, kami suka bicarakan ibu, sekarang ini ada teman anak buah saya yang sekarang udah jadi petinggi-petinggi, suka ngumpul dulu waktu ada ibu, kami suka ada pencerahan, kami selalu ada solusi, selalu ada masalah, sekarang aduh Bu gini dan sekarang, Bu kami sudah depresi, bolehkah saya ke rumah? Saya bilang bukan aja saya disuruh dinas, tapi saya terbuka untuk mereka datang untuk minta pengajaran. Saya pikir, wih, luar biasa, saya pikir ya. Itu yang bagi saya bukan masalah kontraknya. Gak lama kemudian anak buah saya dia bilang gini, Bu kontrak sedang di pos. Saya sudah tanda tangan, saya gosenkan lagi. Saya tetap dikontrak. Saudara, maut sudah ditelan kemenangan, betul? Apapun kata dunia, betul? Dunia tidak baik-baik, inflasi, daya beli masyarakat turun, Indonesia gelap. Tapi karena maut sudah ditelan kemenangan bagimu, bagi kita yang membangun hidup ilahi, tidak ada kegelapan. Amin. Yes, tergantungmu, betul? Maka itu saya pastikan, saya rindukan saudara sadar. Amin. Kesadaran saudara menentukan tindakan saudara, betul? Kalau saudara merasa bahwa ini nggak main-main di dunia ini, ya, yang bisa memberikan solusi adalah yang ilahi, betul? Segala sesuatu bisa ditelan sama yang ilahi, betul? Maka itu katakan seksama, perhatikan dengan seksama. Kau membangun hidupmu. Jangan perhatikan yang lain, peduli amat yang lain A, B, C. Jangan perhatikan, amin. Jangan kritik orang lain, oh dia gak sungguh-sungguh, dia gak doa, jangan urusin. Sekarang gak main-main, urus hidupmu. Amin. Karena peperangan bukan miliknya orang itu, milik saudara dan itu, betul gak? Amin. Amin. Karena kita ingin menelan setiap maut, betul? Setiap ketidakbenaran, setiap apapun kegelapan saudara. Ya, jadi saudara dikatakan apa yang mati menggenakan apa yang tidak mati katanya ya. Yang tidak dapat mati, yang binasa menggenakan yang tidak dapat. Maka saudara omonganmu otoritasnya sama seperti Yesus pada waktu di kayu salib, betul? Kenapa? Karena kau mengenakan yang sama dengan Yesus kenakan, betul? Kau bisa hemat. Saudara kemarin ada anak PA saya. Dia sebelumnya ya, dia udah sepuh ya. Jadi saya masuk udah, dia dulu pejabat. Jadi saya ini anak muda tapi memPA-kan orang-orang tua gitu. Mereka bertiga, duanya sudah meninggal. Jadi tinggal satu. Nah waktu saya datang ke rumahnya secara mendadak, dia terbaring, dia kena saraf kejepit dan segala macam, nggak bisa jalan, komunikasi lah pokoknya. Kalau jalan juga dituntun, dia harus punya pembantu dua, yang satu nuntun, yang satu masak, rumahnya besar ya, di kalangan elit begitu ya. Saya nggak ngasih tahu dia, saya mendadak, dia nangis lah. Karena dia sudah lama setelah saya pindah ke Lembang, dia bergereja di tempat lain. Dia nangis, kenapa saya masih mau mengunjungi dia gitu lah ya. Dan tidak ngomong-ngomong. Waduh, dia senang banget, dia bilang begini, Bu,
Mbak, dia bilang, Mbak, saya ngapain hidup ya? Saya sudah tidak, umurnya juga udah sepuh, berfungsi lagi saya sudah ini. Pokoknya dia mikir teman-temannya juga udah meninggal gitu ya. Udahlah, saya dipanggil Tuhan saja begitu ya. Akhirnya saya bilang nggak mungkin, kalau belum selesai pasti ada fungsinya. Saya bilang, ibu kan bisa berdoa, ibu kan bisa punya mulut, walaupun nggak bisa jalan gitu, berdoalah gitu ya. Ya. Nah kemarin tiba-tiba dia masuk ICU ya. Jadi saya habis dari Salamun tempatnya Idan, saya lari ke sana ke anak rohani saya karena anaknya itu tidak semua orang diberitahu, hanya orang-orang yang khusus. Supaya tidak semua orang datang dan bikin dia susah ya, nggak istirahat gitu. Jadi hanya beberapa saya, Bang Leo yang dihubungin. Akhirnya saya datang ke sana, tepat waktu itu saya masuk ke kamarnya saudara. Wah, ventilator dan segala macam lah. Nah ada anaknya di situ, padahal masuk ICU cuma satu orang kan. Terus saya bilang, saya mau doa apa gitu ya. Saya mau doa apa bingung gitu. Karena dia juga udah pengen ketemu Tuhan gitu. Nah saudara, ventilator tiba-tiba dicopot karena saturasinya dia bagus. Tapi dia belajar nafas kan, wah, dia begitu ya. Nah ininya udah bengkak semuanya ya semuanya. Terus dia pegang anaknya erat-erat ya. Dia mau dia tinggalkan gitu. Akhirnya saya bilang sama anaknya ini, udahlah aku sebentar aja 2 menit, kamu aja karena harus satu orang kan di ICU. Kamu aja di sini ya, aku berdoa. Oh begitu ya Mbak, nggak apa-apa ya Mbak, nggak apa-apa. Saya doain lah. Saya sampai berdoa itu nggak, artinya bingung kan, Tuhan mau doain kesembuhan, mau doain apa. Tapi saya tahu bahwa ketika kita bangun hidup kita, maut sudah ditelan, kemenangan Tuhan. Akhirnya saya doa saudara, Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi, kedaulatan-Mu yang jadi. Engkau tahu yang terbaik. Cepat-cepat kan saudara. Saya tuh cuma berpikir ini, pasti besok saya akan dengar dia dipanggil Tuhan. Saudara ternyata malam-malam pagi ya dia bilang gini, Bang Leo gak bisa masuk saudara. Karena sudah jam 6 lebih dia datang. Jadi pada kesempatan itu hanya saya yang bisa masuk. Terus dia bilang ngomong begini, si anaknya, Mbak Yus puji Tuhan. Gak jadi, Bapak gak jadi dipanggil Tuhan katanya. Dia sekarang besoknya langsung ditaruh di tempat rawat inap. Saya dalam hati begini saudara. Kebayang gak kalau kita kita kadang gak mengerti kan apa yang terjadi kadang. Tetapi kalau kita bangun hidup kita, tetap ketetapan Tuhan yang terjadi. Gitu. Amin. Amin saudara. Apa yang binasa mengenakan apa yang tidak binasa. Sehingga kita berkata kepada maut, hei maut, engkau sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Amin. Apapun masalah saudara hari ini, pergumulan, persoalan saudara, bangun hidup saudara. Ya, kemenangan dan kekalahan tergantung saudara sekarang. Kalau Tuhan sih sudah memberikan berkemenangan. Karena kan ayat yang ke-57 dikatakan ya syukur ya. 54, 56 tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan kemenangan tapi kehendak bebas kita yang memilih. Apakah kita mau hidup dalam kekalahan atau hidup di dalam kemenangan? Selanjutnya saudara, kalau kita terus membangun hidup ya secara ilahi dengan material firman, saya percaya kita terus dipimpin pikiran kita, perasaan kita, betul nggak? Tindakan kita terus semakin ilahi, betul? Betul nggak saudara? Gak mungkin saudara, saya bangun hidup kita secara ilahi, saya secara ilahi, tapi pikiran saya masih pikiran duniawi, perasaan-perasaan duniawi, betul gak? Ya tindakan saya tindakan duniawi, gak mungkin, betul gak? Semakin saya membangun hidup saya secara ilahi, sesuai dengan firman dan pekerjaan Roh Kudus, maka otomatis pikiran saya semakin ilahi, betul gak? Perasaan saya semakin ilahi, tindakan saya juga semakin ilahi, itu otomatis, betul nggak? Ya. Dan saya percaya ketika kita membangun hidup ilahi, hari ini kita judulnya warisan
kita mewarisi perbuatan, maka kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Otomatis. Kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang menjadi firman Yohanes 4 ayat 34 ini, itu juga yang kita perbuat. Betul enggak? Karena pikiran kita semakin ilahi. Pikiran kita seperti apa yang Yesus pikirkan. Apa yang menjadi pikiran Yesus dikatakan makananku adalah melakukan kehendak Dia. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Bapa. Artinya saudara, ketika kau membangun hidupmu dengan material ilahi, dengan hal yang ilahi, otomatis engkau tidak lagi mementingkan diri sendiri. Otomatis, betul? Amin. Engkau akan memiliki agenda Tuhan, bukan agenda pribadi, betul? Ya, kita mengerjakan kehendak Dia. Mengerjakan agenda Dia, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukanku, bukan agendaku, bukan ambisiku, bukan tujuanku, bukan kehendakku. Tapi otomatis, betul? Aneh. Kalau saudara membangun hal yang ilahi, tapi masih mengerjakan ambisiku, kehendakku, salah itu. Kau salah membangun, betul nggak? Kalau kau membangun dengan benar, pasti otomatis kau tidak punya agenda pribadi. Kau nggak punya kehendak pribadi. Karena Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Kita tidak lagi hidup dengan ambisi kita, dengan tujuan kita, kehendak kita. Tapi otomatis semakin ilahi, kita berkata bahwa apa yang dilakukan Yesus itu yang saya lakukan. Amin. Tidak perlu dipaksa, betul enggak? Dengan sukacita. Kenapa? Karena pikiran kita menjadi sama, perasaan kita menjadi sama. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk dinilai banyak orang, betul? Tapi kita sedang melakukan kehendak Dia, sedang menyenangkan Dia, sedang memuaskan Dia. Amin. Amin. Karena ada satu firman saudara, kalau ada roh Allah dalam hidupmu, itu bukan untuk dinilai. Roh Allah tidak bisa dinilai oleh manusia. Betul enggak saudara? Kalau kau mengerjakan untuk Allah, tidak bisa dinilai oleh manusia. Hanya Allah yang menilaimu. Amin. Maka itu harus pikiran ilahi, perasaan ini dibangun secara ilahi. Amin. Dan saudara itu namanya mewarisi apa yang Yesus lakukan. Saudara mewarisi perbuatan Yesus. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-12 ya. Satu Korintus 2 ayat yang 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, hanya orang yang memiliki roh Allah yang mengerti pikiran Allah, betul? Karena roh Allah ada pada kita, kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, betul? Ya, amin. Jadi pada waktu kita membangun hidup kita, secara ilahi kita ada roh Allah, kita mengerti pikiran Allah, kita mengerti apa yang dikaruniakan roh Allah, maka kita akan mengerjakannya seperti apa yang dikaruniakan oleh Allah. Amin.
Karena Tuhan katakan kau tidak menerima roh dunia. Kau tidak hidup dengan ambisimu lagi sekarang, dengan kehendakmu lagi. Kau sekarang terima roh Allah. Kau mengerti pikiran Allah. Saya bilang saudara, agama apapun tidak pernah bisa mengerti pikiran Allah. Kenapa? Karena tidak ada roh Allah, betul? Saudara dan saya orang hebat luar biasa mengerti pikiran Allah, betul? Luar biasa kita saudara. Allah yang begitu maha pencipta semesta. Saudara kita bisa mengerti apa yang dikaruniakan dia. Betul nggak? Karena roh Allah tinggal dalam hidup kita. Luar biasa kita. Nggak perlu saudara S1, S2, S3. Saudara nggak sekolah pun kalau ada roh Allah. Saudara mengerti apa yang dikaruniakan roh Allah. Amin. Karena roh Allah katanya, kita kalau bahas ini panjang. Dia sanggup menyelidiki yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa? Roh Allah. Di mana? Di dalam hidup kita. Jadi orang yang memiliki roh Allah seharusnya dia mengenal Allah dan mengerti tentang Allah. Kalau enggak, dia balik lagi ke roh dunia. Betul? Amin. Nah, saudara, Tuhan ingin kita melakukan perbuatannya. Apa sih perbuatannya? Ya, apa sih dapat warisan perbuatan Tuhan apa? Ya, saudara, kita tahu bahwa Tuhan menyuruh kita, saudaraku, untuk melakukan kehendaknya, ya, menyelesaikan pekerjaan Bapa itu dengan tidak tangan kosong, tapi Dia memberikan otoritas dan kuasa. Amin. Ya, kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, sederhananya begini, ya, ayat 18 dikatakan Yesus berkata, "Kepadaku, ya, punya guru besar, sama Bapa sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sekarang aku berikan kepadamu supaya kamu pergi." Amin. Tuhan menyuruh kita untuk menyelesaikan pekerjaannya bukan dengan tangan kosong. Amin. Tapi Dia berikan otoritas. Dia berikan kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Saudara, apa arti otoritas? Ya, supaya kita mengerti, saudara. Otoritas itu kekuasaan yang sah. Saudara merasa bahwa otoritas Tuhan adalah kekuasaan yang sah? Amin. Berarti kalau kekuasaan yang sah, iblis tahu. Betul nggak? Saudara diberikan kekuasaan yang sah. Yang memberikan adalah otoritas tertinggi di bumi dan di surga. Betul? Saya percaya iblis tahu. Betul? Amin. Maka itu saudara sadar. Ya, bahwa gak main-main loh hidup kita ini. Saya merasa bahwa saya ini semua manusia kita udah levelnya udah di sini. Betul gak? Tapi banyak anak Tuhan merasa mengukur dirinya rendah, betul nggak? Karena jatuh bangun dalam dosa. Saudara harus sadar di mana posisimu, betul? Di mana benih ilahi? Kau bukan orang biasa-biasa, amin? Karena kau diberikan kekuasaan yang sah. Jadi penguasa angkasa, si tahu, betul nggak? Kekuasaan sah. Kalau saya diberikan otoritas Prabowo, kekuasaan yang sah di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia tahu, betul? Kalau saya diberikan kekuasaan yang sah oleh pencipta langit, musuh dia iblis harus tahu. Amin. Gak main-main kuasa dalam hidup saudara. Karena saudara diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya, tidak dengan tangan kosong. Kalau enggak, saudara enggak akan pernah bisa. Karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan ilahi dan roh harus dengan kuasa. Amin. Kekuasaan yang sah untuk apa? Otoritas itu.
Otoritas itu adalah kekuasaan yang sah untuk mengatur dan bertindak. Dahsyat ya. Berarti saudara bisa mengatur. Saya tanya, berarti saudara bisa mengatur? Kok nggak mantap? Bagaimana saudara bisa mengatur? Bisa. Di alam roh, saudara bisa atur. Amin. Roh jahat, ini desa kepunyaan Tuhan. Roh jahat ini keluargaku milik Tuhan. Macem-macem ya kau ya. Pergi kamu. Saudara bisa atur dia. Betul? Kenapa tidak terjadi? Karena kita nggak confidence. Nggak percaya diri. Kenapa? Nggak sadar posisi kita. Betul? Ya. Nggak bangun hidup kita dengan benar. Jadi bisa atur saudara. Kau pergi desa atur. Betul nggak? Kondisikan. Betul? Yang kedua, kekuasaan yang sah untuk mengatur dan bertindak. Bertindak mengambil alih. Amin. Ya, mengambil setiap dengan perkataan deklarasi firman. Amin. Ya, kuasa. Apa yang dimaksud dengan kuasa? Kuasa adalah kemampuan untuk menentukan. Luar biasa. Masa depanku adalah masa depan gilang gemilang. Kemiskinanku sudah ditanggung di kayu salib. Aku ditentukan untuk menjadi orang yang diberkati. Saudara menentukan, amin. Kuasa bicara tentang menentukan dan memerintah. Makanya Tuhan dengan kuasanya, kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan Bapa. Aku kasih kepada Pak Oyong, pergi, betul nggak? Yesus mengatakan itu dengan penuh confidence karena saudara dan saya pasti bisa melakukan. Kenapa? Karena otoritas itu adalah kuasa yang sah. Amin. Jadi jangan takut memberitakan Injil. Amin. Kau punya kuasa, kau punya otoritas. Aku nggak bisa ngomong, mangap aja, betul? Ya kan? Nanti Roh Kudus akan bawa itu. Betul? Ya, udah terbuka aja mulutnya. Kenapa? Karena seringkali kita nggak percaya diri. Betul? Tapi otoritas kuasa diberikan. Saudara harus mengerti itu dahsyat. Luar biasa. Kalau mulai iblis menggoda keluarga saudara dengan banyak macam. Tutup itu mulut tipu daya muslihat sejat. Kau punya kuasa. Kau punya bertindak, kau punya bisa mengatur, menentukan, betul? Memerintah. Dahsyat. Amin. Yes. Itu ada dalam hidupmu. Amin. Kita harus percaya. Karena Yesus memberikan itu bagi kita. Kuasa di bumi, di sorga. Ya bukan kita sombong. Bukan karena kuat gagah. Tapi kita dapat warisan. Amin. Supaya kita melakukan apa yang dilakukan Yesus sama. Dengan kuasa dan otoritas yang sama. Amin. Ya. Ibrani 2. Ya sebentar lagi ya. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan saja ya ayat 14 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhan memberikan otoritas untuk apa? Menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Menghancurkan setiap pekerjaan maut. Apa itu? Sakit, penyakit, penderitaan, dan segala macam. Makanya Yesaya 16:1 katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku.
Dia mengurapi aku, betul nggak? Untuk apa? Memberikan tahun rahmat, amin. Kalau kita pergi ke desa, katakan roh Tuhan ada padaku, ada otoritas, ada kuasa. Aku datang ke desa itu untuk memberitahu tahun rahmat. Aku sedang membebaskan para tawanan, amin. Membebaskan belenggu, membuat setiap orang yang berkabung menjadi bersuka cita. Sehingga banyak mereka akan berkata, mereka adalah seperti pohon terbantin kebenaran. Saya rindu begini saudara. Tuhan ingin kau melakukan perbuatan yang besar. Tuhan tidak ingin hanya engkau mati masuk surga. Betul enggak? Tapi selama hidup saudara benar-benar berkapasitas menghancurkan setiap pekerjaan maut. Dan saudara memberitakan Injil, membawa banyak orang. Dan saudara melakukan perbuatan yang besar. Amin. Amin saudara. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Amin. Ya, itulah maunya Tuhan. Supaya semua orang mempermuliakan dia. Saudara Paulus dan Petrus, dia juga mengalami hal yang sama. Dia menerima, dia tahu siapa dirinya. Dan dia mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Kita ayat yang terakhir ya, Kisah Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Kisah Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan baca dengan cepat. Dan makin lama, ya mungkin mulai dari ayat yang sebelumnya. Supaya saudara tahu bagaimana pergerakan Petrus dan Paulus ya. Lanjut sebelumnya. Saya akan baca dengan cepat ya. Sebelumnya. Oke, ayat yang ke-11, 12 ya, dari ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi saudara ayat 12, saudara kita lihat di sini bahwa semua para rasul membangun hidupnya dengan material ilahi ya. Dia sharing firman, dia bersekutu dengan erat di serambi Salomo. Kemudian 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Orang yang belum mengenal Yesus pun menghormati dia. Bagaimana karakter mereka luar biasa, betul? Ya, kenapa? Karena mereka membangun hidupnya secara ilahi, saudara. Jadi karakter mereka, sehingga mereka nggak berani menggabungkan diri ke komunitas ini, kan? Tapi mereka lihat bahwa, luar biasa kehidupan rasul ini, dan mereka sangat dihormati. Ya, lanjut ayat 14. Dan makin lama ini bicara mau bergabung tapi segan, tapi kita melihat justru ya para rasul memberitakan Injil dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat yang ke-15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar. Kenapa? Karena banyak tanda-tanda dan mujizat terjadi ya. Ke jalan raya membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat yang ke-16. Dan juga orang banyak dari kota-kota. Tadinya Yerusalem, dari kota-kota lain. Luar biasa ya. Datang berduyun-duyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Enggak. Sadi, kalimat yang terakhir. Dan mereka semua disembuhkan. 1, 2, 3. Dan mereka semua disembuhkan.
Saudara, kalau kita pelayanan, bisa kan salah satu nggak disembuhkan? Tapi ini mereka semua disembuhkan. Takjub ya kita ya. Banyak orang tilam-tilam segala macam. Dibawa orang sakit, orang kerasukan, roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Luar biasa. Ya, kenapa Petrus dan Paulus bisa seperti itu? Karena mereka mewarisi perbuatan Yesus. Mereka membangun hidupnya tadi ya sebelumnya. Dan karakter mereka diubahkan. Mereka menjadi manusia ilahi. Makanya gak heran kalau firman Tuhan katakan semua makhluk menantikan anak Allah. Bicara anak Allah, the son of God. Anak Allah yang sudah akil balik. Yang sudah benar-benar mengalami perubahan. Cetak ulang. Sehingga karakternya berubah. Dan dia dihormati banyak orang. Amin. Saudara, saya rindu di sini. Mungkin gerejanya kecil, tapi semua orang merasa segan. Betul? Karena karakter kita betul-betul mencerminkan Kristus. Mereka ingin bergabung. Dan mereka bawa semua. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saudara, itu tidak akan terjadi kalau kita sendiri belum mengalaminya. Gimana kita mau dipakai nyembuhin orang sakit, kita masih belum menang di dalam sakit penyakit misalnya ya. Gimana kita bisa menjawab orang dalam keuangan, kita belum menang dalam hal keuangan. Artinya, mari kita bangun hidup kita dengan material ilahi. Maka itu seksama engkau membangun hidupmu, perhatikanlah. Engkau membangun hidupmu. Karena Tuhan ingin memakai engkau besar. Otoritas, kuasa diberikan. Supaya lewat hidup saudara dan saya. Ada banyak orang mengalami Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemana suna mana sekri mana, lucena mana sukri mana sekri, kemana sukri mana sekri, kamana suna mana. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat. Yes, tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Deklarasi saudara, bahwa hidup kita menggenapi firman Tuhan. Tanda mujizat sertai setiap langkah kita. Ada kuasa yang bekerja. Ada otoritas Tuhan yang bekerja. Aku di dalamku jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami membangun benar hidup kami sadar posisi kami bahwa hidup kami ada benih ilahi
yang memberikan potensi kemampuan bagi kami untuk menjadi manusia ilahi. Kami mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Ketika yang binasa, kami kenakan apa yang tidak dapat binasa. Dengan kata-kata yang sama dan otoritas kuasa yang sama yang Yesus lakukan. Kami boleh berkata, Hemau, di mana sengatmu? Engkau sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Apapun persoalan, kekhawatiran, masalah kami semuanya, oh sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Kami mengalami kemenangan, syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Maka itu Tuhan, kami mau perhatikan dengan seksama bagaimana cara kami membangun hidup kami. Kami harus sadar dengan posisi kami, karena itu menentukan kekalahan dan kemenangan kami. Kami rindu sekali Tuhan, terus membangun hidup kami dengan firman-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, intim dengan Engkau, melekat dengan Engkau. Kami tidak akan mau kembali lagi ke kehidupan lama kami Tuhan, karena itu bukan yang Kau kehendaki, itu bukan pribadi kami, itu bukan destiny kami. Kami sudah memiliki benih ilahi yang memiliki potensi kemampuan untuk kami menjadi manusia ilahi. Kau berikan otoritas kuasa untuk mengatur, bertindak, oh menentukan segala sesuatu, memerintah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagian kami harusnya selalu berkemenangan, selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan yang buntu, pintu selalu terbuka, langit selalu terbuka. Itulah bagian kami, itulah yang harus kami nikmati setiap hari Tuhan, karena Engkau tetapkan kami selalu berkemenangan. Ada sorak-sorai kemenangan di kemah-kemah orang benar. Itulah kami yang serius membangun hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan sadarkan kami, beri kesadaran tentang posisi kami, bahwa ada benih ilahi dalam hidup kami, ada benih yang luar biasa yang memampukan kami untuk menjadi manusia-manusia ilahi yang menelan setiap maut dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami tanda kebesaran-Mu. Kau jadikan kami tanda ajaib, Kau jadikan kami tanda alamat. Mari Tuhan, kami mau diproses. Kau terus bawa kami mengalami progres, akselerasi, cetak ulang, bentuk ulang. Apa yang tidak berkenan, Tuhan hancurkan. Terus koreksi kami dengan roh yang mengadili dan membakar, sehingga setiap hari kami mengalami kematian daging dan semakin selaras dengan Engkau. Mau menyangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan. Kami mati daging setiap hari. Oh, cabut setiap ketidakakuratan, cabut setiap karakter kami, keras hati apapun, kesombongan, keangkuhan. Tapi kami mau terus bangun hidup kami secara ilahi, karena kami tahu keluarga kami menantikan kami, desa ini menantikan kami, kota ini menantikan kami, Indonesia menantikan kami, semua makhluk di bumi menanti-nantikan the Son of God. Kamilah anak-anak Allah yang dewasa, yang akil balik Tuhan, yang Kau rilis kemanapun kami berada. Setiap orang yang diisapkan, mereka mengalami Kristus yang ada dalam diri kami. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami bukan orang yang biasa-biasa, yang minder, yang kecil, yang miskin, tidak berdaya. Tapi kami punya kuasa. Kami memerintah bersama dengan Engkau, karena Kau berikan kekuasaan yang sah, yang datang daripada Tuhan untuk menghancurkan setiap pekerjaan roh jahat dan maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkitkan itu dalam hidup kami. Buat kami tidak merasa biasa-biasa. Kami orang-orang yang tidak diperdulikan, tidak diperhitungkan. Tapi kami orang-orang yang luar biasa,
yang mengerti pikiran Kristus. Karena roh Allah dalam hidup kami mengerti apa yang dikaruniakan Allah kepada kami. Kami mengerti pikiran Kristus. Kami menjadi orang-orang yang berhikmat Tuhan, yang bisa menyelesaikan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, yang sanggup menanggung segala perkara, mengalami kemenangan demi kemenangan. Perbuatan yang besar setiap hari kami alami bersama dengan Tuhan. Tanda-tanda mujizat menyertai langkah kami. Kami menjadi bukti kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkan roh kami, siapapun kami. Mungkin kami sekarang banyak masalah. Oh, kami mau bangun hidup kami supaya maut ditelan oleh kemenangan Tuhan. Kami Kau tetapkan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudara. Percayalah roh yang di dalammu, roh yang besar, luar biasa, lebih daripada dunia ini. Tidak ada perkara yang tidak sanggup engkau tanggung dan taklukkan. Terus seksamalah membangun hidupmu. Perhatikan kau membangun hidupmu. Bangunlah sesuai dengan material ilahi. Terus cintai firman, cintai kebenaran, cintai Tuhan. Dan kau akan terus mengalami penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Oh, jalan terbuka bagimu. Tidak ada jalan yang tertutup. Kau selalu menikmati terobosan demi terobosan. Kau selalu menikmati perkenanan Tuhan, kedaulatan Tuhan terus nyata atas hidupmu. Terang Kristus selalu nyata atas hidupmu. Kau akan mengalami hidupmu selalu dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang memerintah terus atas hidupmu. Tidak ada yang mencuri damai sejahtera dan sukacitamu. Terus dilimpahkan kehidupan shalom atas hidupmu, sehingga kau terus tetap berdiri teguh, tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Dan kau berkata kepada dunia, "Hei maut, di mana sengatmu?" Engkau sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Engkau orang yang luar biasa, yang sedang dipakai Tuhan untuk mempengaruhi dunia. Roh Kudus yang bekerja kuat atas hidupmu, yang terus membawamu masuk dalam seluruh kebenaran dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus terjadilah. Kita katakan sama-sama, amin.